Langsung ke slide berikutnya saja. Terus, nah ini. Nah, untuk peubah acak, di sini kan informasinya suatu fungsi yang memetakan ruang sampel ke dalam bentuk bilangan real. Ya. Ya, jadi artinya ruang sampel ini kan tidak hanya angka, tapi bisa juga dia berbentuk huruf ya. Misalkan nih, ruang sampel dari satu pelemparan koin. Nah, kan berarti angka dan gambar tuh ya, A dan G. Nah, untuk mengoperasikan, nah harus berbentuk angka kan. Nah, makanya di sini butuh transformasi dari ruang sampel yang kita punya ke bentuk angka. Angkanya bilangan real, itu dinamakan peubah acak. Paham nggak peubah acak itu apa? Setelah dijelaskan barusan. Paham? Paham, Pak. Oke ya. Jadi intinya peubah acak ini kita mengubah dari ruang sampel baik berbentuk bilangan ataupun berbentuk huruf ke bentuk bilangan real ya, ke bentuk bilangan. Nah, di sini ada dua jenis peubah acak, ada yang peubah acak diskret. Diskret ini tercacah ya, seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi apa namanya yang koma-koma ya desimal itu maksudnya ke continue. Nanti continue akan dibahas pertemuan berikutnya lagi ya. Jadi yang kita fokuskan hari ini adalah peubah acak diskret. Nah, ambil contoh di nomor 1, sebuah dadu seimbang dilemparkan sebanyak 2 kali. Nah, dari kalimat tersebut, ingat satu dadu di sini. Tapi dilempar 2 kali. Sama aja kan, 2 dadu ya, dilempar 1 kali. Jadi kalian tulis dulu peubah apa namanya ruang sampelnya dulu. Di situ ruang sampelnya adalah 1,1, 1,2 sampai 6,6 sebanyak 36. Nah, habis dari situ baru kita cari peubah acaknya. Nah, peubah acak dari mana konversinya atau transformasinya? Nah, lihat di kalimat berikutnya. Jika X menyatakan jumlah mata dadu. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Tahapan untuk mencari peubah acak. Jadi definisi dari X di sini adalah jumlah mata dadu. Sehingga kita buat tabel lagi nih. Tabelnya dengan operasi jumlah di situ hasil penjumlahannya mulai dari angka 2, 3 sampai 12. Nah, dari hasil penjumlahan tersebut itulah yang namanya peubah acak. Di sini peubah acaknya mulai dari angka 2 sampai angka 12. Jadi hasil dari penjumlahan ya dua dadu tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya adalah 2 buah koin dilemparkan sebanyak 1 kali. Nah, kita cari dulu ruang sampelnya. Di ruang sampel ini diambil dari kalimat pertama. 2 buah koin. Berarti ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Nah, kemudian setelah mencari ruang sampel, berikutnya adalah mencari peubah acak. Nah, peubah acak gimana caranya? Lihat kalimat berikutnya. Jika Y menyatakan banyaknya gambar, nah ini adalah apa namanya definisi dari Y. Y ini adalah peubah acaknya. Ya udah kita uraikan. Jadi A itu kan ke A, jadi A. Lihat banyaknya gambarnya, di situ kan nggak ada, makanya banyaknya gambarnya adalah 0. Berikutnya AG, G-nya 1 kan, berarti gambarnya 1. GA, gambarnya cuma ada 1 juga. Dan terakhir GG, gambarnya ada 2. Nah, lihat di situ, gambarnya kan ada 3 kemungkinan. Bisa kosong, bisa 1, bisa 2. Nah, ini kan hasil transformasi ya dari AA, AG, GA, dan GG. Nah, hasil yang barusan itu namanya peubah acak. Jadi peubah acaknya adalah 0, 1, dan 2. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, konsep berikutnya adalah fungsi kepekatan peluang. Fungsi kepekatan peluang itu nama lainnya adalah fungsi peluang. Itu syaratnya ada dua. Syarat yang pertama adalah peluangnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau ini udah jelas ya, karena peluangnya itu kan minimum 0. Jadi itu sebenarnya nggak usah dibuktikan. Yang akan dibuktikan biasanya nomor 2, yaitu penjumlahan dari peluang-peluang yang ada itu totalnya 1. Jadi penjumlahan dari peluang-peluang yang ada sama dengan 1. Nah, di sini ada catatan. Kalau kalian menemukan di buku lain ada istilah fungsi densitas. Nah, jadi fungsi densitas itu sebenarnya sama aja fungsi kepekatan peluang atau nama lain fungsi peluang. Ya, jadi untuk menentukan apakah fungsi sembarang tersebut adalah fungsi peluang, kalian cukup membuktikan bahwa penjumlahan dari peluang-peluangnya itu adalah 1. Ya, kita ambil contoh yang nomor 3. Tentukanlah fungsi peluang dari contoh yang nomor 1. Nah, di contoh yang nomor 1 kita tahu bahwa ruang sampelnya adalah 1,1 sampai 6,6. Tadi sudah diinformasikan ya. Kemudian peubah acaknya kan jumlah. Nah, menjumlahkan dari masing-masing kan 2 pelemparan ya. Mulai dari angka 2 sampai angka 12 ya. Lanjut. Nah, sehingga peubah acaknya dapat 2, 3, 4 sampai 12. Ini saya review kembali contoh nomor 1. Nah, setelah kita tahu ruang sampelnya berapa, peubah acaknya berapa, baru kita cari peluangnya dari masing-masing peubah acak. Ya, mulai dari peluang X sama dengan 2. Nah, karena munculnya cuma 1 kali kan di tabel ya. Jadi peluangnya itu adalah 1/36. Begitupun untuk X sama dengan 3 sampai X sama dengan 12. Sama ya. Jadi nanti itu dicari peluangnya. Nah, setelah dicari peluangnya, kalian baru bentuk fungsi peluang bakunya. Ada di sebelah kanan. Jadi bentuk baku dari fungsi peluang adalah peluang X sama dengan X kecil, baru tuh ditulis hasilnya dulu. 1/36, 2/36, 3/36. Nah, X-nya disimpan di kanan. Jadi misalkan yang pertama, 1/36, itu punyanya siapa? Punyanya si X sama dengan 2. Dan seterusnya sampai X sama dengan 12. Ya, ada yang tanyakan dulu? Silakan. Kalau cukup, halaman berikutnya. Ya, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Tadi ini apa? Sinyal di saya nggak begitu bagus. Iya Pak, tadi macet-macet. Oke. Nah, untuk contoh tambahan, di situ misalkan 2 buah koin dilemparkan sebanyak 1 kali. Nah, di sini kita cari dulu ruang sampelnya, karena ada 2 koin, berarti ruang sampelnya adalah ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencari peubah acak, kita lanjutkan lagi kalimatnya. Jika X menyatakan selisih antara angka dan gambar,
Jadi ini adalah keterangan untuk mencari peubah acak. Nah, kita uraikan dulu. Ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Nah, yang pertama AA, berarti kan A-nya ada 2, gambarnya nggak ada ya, berarti G-nya adalah 0. Nah, selisihnya bagaimana? Selisihnya 2. Ingat yang namanya selisih itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi selalu nilainya 0 kalau nggak positif. Ya. Begitupun untuk AG, A-nya 1, G-nya 1, berarti selisihnya 0. GA juga sama, selisihnya 0. GG selisihnya 2 ya, karena A-nya 0, G-nya 2. Nah, kemudian setelah itu, kalau kalian lihat, selisihnya itu kan cuma ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 0, ya 2. Nah, itu yang namanya peubah acak. Jadi peubah acak dari Y itu adalah 0 dan 2. Nah, sekarang kalau kita sudah mencari ruang sampel dan peubah acak, langkah berikutnya adalah mencari peluangnya. Nah, peluangnya bagaimana? Lihat dari peubah acak. Karena di peubah acak hanya ada 2, berarti peluangnya pun yang kita cari hanya ada 2, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Di sini kebetulan sama-sama 2/4 ya, atau setengah. Sehingga fungsi peluangnya secara format baku, peluang X sama dengan X kecil, nilainya setengah untuk X sama dengan 0, dan setengah untuk X sama dengan 2. Ya, jadi ini format baku dari fungsi peluang. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Mau tanya deh. Ya, silahkan. Kan kalau di bagian latihan sih, tapi kan ini sama tuh contohnya tuh yang 2 koin itu ya Pak ya. Itu Ya. bisa hasilnya minus Pak. Apanya yang minus? Yang Selisih. selisihnya iya. Soalnya kan yang dibilang kan gambar dulu baru angka. Betul. Nah, kalau kita mendengar kata selisih, Neng, itu selalu positif. Misalkan begini, saya punya uang 500, dia punya uang 700. Berapa selisihnya? 200 kan? Ya. Jadi definisi dari kata selisih itu kan ada tuh keterangannya di bawah. Ada kan ya, note tuh di bawah ya. Selisih itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, ada kan di situ? Ada Pak. Jadi meskipun misalkan saya punya 2, kamu punya 5, tetap aja selisihnya 3. Nah, gitu ya. Karena yang di situ nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi selalu 0 atau positif. Paham? Pak. Makasih Oke, Pak. sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada langsung ke contoh keempat. Nah, untuk contoh keempat, di sini fungsinya diberikan, ini fungsi sembarang ya. Ini sebenarnya fungsi sembarang. Jadi PX sama dengan kombinasi 2 diambil X, kemudian 1/4 pangkat X, kemudian 3/4 pangkat 2 min X. Dengan nilai X-nya tersebut adalah 0, 1, dan 2. Karena ini adalah fungsi sembarang, kita ingin mengecek fungsi tersebut apakah fungsi kepekatan peluang atau bukan. Nah, di sini fungsinya hanya untuk mengecek. Nah, untuk mengecek di sini secara teori kan ada 2. Yang pertama, peluangnya itu lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, hasil penjumlahannya sama dengan 1. Nah, tadi sudah diinformasikan dalam membuktikan, cukup membuktikan bahwa jumlah dari semua peluangnya sama dengan 1. Nah, kenapa poin pertama tidak perlu dibuktikan? Karena untuk poin pertama, peluang kan selalu lebih dari sama dengan 0 ya, jadi tidak perlu dibuktikan. Nah, karena yang kita akan buktikan itu hasil penjumlahannya sama dengan 1, nah kita mulai itu sigma 0 sampai 2 PX. Berarti yang kita uraikan peluang dari X-nya 0, peluang dari X-nya 1, peluang dari X-nya 2. Karena di situ cuma ada 3 angka tuh X-nya ya, sama dengan 1. Nah, kalian ganti 0, 1, dan 2-nya ke fungsi tersebut. Jadi X-nya kalian ganti dengan angka 0, angka 1, atau angka 2. Ya. Kemudian kalian proses
ya. Ternyata setelah kalian hitung di situ diperoleh 16/16 atau sama dengan 1. Nah, karena hasil penjumlahannya sama dengan 1, berarti terbukti fungsi sembarang itu adalah fungsi kepekatan peluang. Nah, kalau nanti di ujian hasilnya itu tidak sama dengan 1, berarti fungsi tersebut adalah bukan fungsi kepekatan peluang. Oke, paham yang ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut. Oke, nah yang ini mungkin soalnya agak ribet ya, betul? Betul, Pak. Nah, kenapa soal yang ini ribet? Karena batas X-nya ini adalah tahingga dari 0, 1, 2, 3 dan titik-titik ya. Berarti ini tahingga tuh bisa 1000, bisa 10.000, bisa sejuta. Nah, di sini kan titik-titik berarti tak terhingga. Nah, fungsi peluangnya di sini sudah diinformasikan bahwa fungsi ini adalah fungsi peluang, yaitu C pangkat X dikalikan E pangkat min 3 dibagi X faktorial. Nah, karena di sini masih ada C-nya, berarti soal pertama menentukan nilai C. Nah, untuk menentukan nilai C, kita gunakan syarat fungsi peluang yang tadi, bahwa hasil dari penjumlahan peluang adalah 1. Dari sini kita mulai. Pokoknya kalau nanti di soal disuruh mencari nilai C, kita terapkan prinsip atau syarat fungsi peluang, yaitu hasil dari penjumlahannya sama dengan 1, gitu ya. Nah, karena di sini X-nya mulai dari 0 sampai tahingga, makanya di situ sigmanya X sama dengan 0 sampai tahingga. Nah, fungsinya adalah C pangkat X dikalikan E pangkat min 3 dibagi X faktorial sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa E pangkat min 3 itu kan bilangan ya. Jadi kalau kalian hitung di kalkulator, E pangkat min 3 itu bilangan. Nah, karena dia bilangan, otomatis dia bisa keluar dari sigma. Nah, nanti di dalam sigma itu hanya C pangkat X dibagi X faktorial. Nah, kemudian kalian uraikan tuh, mulai dari X sama dengan 0, kalian uraikan, di situ ambil contoh sampai X sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian di baris terakhir kalian uraikan bahwa C pangkat 0 itu 1, dibagi 0 faktorial juga 1, hasilnya 1, dan seterusnya. Nah, di sini kalau batas X-nya itu tak terhingga, otomatis kalian harus mencari pola. Nah, ini yang sulit, mencari pola. Nah, kalau kalian amati di situ 1 plus C kuadrat dibagi 2 dan seterusnya, ini ternyata mirip dengan deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin itu seperti apa? Nah, itu rumusnya nih udah saya berikan. Jadi, deret Maclaurin itu mungkin kalian sudah dapat di mata kuliah sebelumnya, bahwa deret Maclaurin itu rumusnya adalah E pangkat X sama dengan 1 ditambah X per 1 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita amati kan mirip. Di kita adalah C, di rumus adalah X. Makanya kalau saya tulis ulang, 1 plus C ditambah C kuadrat dibagi 2 dan seterusnya, itu sama aja dengan E pangkat C. Nah, kenapa Pak kok E pangkat C? Karena variabel di kita adalah C. Sedangkan di bentuk umum deret Maclaurin adalah X. Jadi kalian tinggal ganti variabelnya saja. Paham nggak kenapa berubah jadi E pangkat C? Paham, Pak. Oke ya. Jadi sebenarnya ini kita menggunakan rumus deret Maclaurin, tapi karena di deret Maclaurin variabelnya itu adalah X, nah di sini diubah menjadi C. Ya. Nah, habis itu sekarang kita punya E pangkat min 3 dikalikan E pangkat C. Kita tahu bahwa kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, sehingga diperoleh E pangkat min 3 plus C sama dengan 1. Nah, yang kita inginkan itu kan nilai C-nya nih. Nah, sedangkan C-nya di sini adalah sebagai pangkat. Nah, untuk mengatasi itu, kita tambahkan len di kedua ruas. Len itu logaritma natural. Nah, di sebelah kiri kita tambahkan len, di sebelah kanan juga kita tambahkan len, gitu ya, biar sama. Nah, kalian masih ingat nggak sifat dari logaritma? Kalau len ketemu E,
itu hilang, tinggal pangkatnya aja. Masih ingat nggak? Ingat-ingat dikit, Pak. Ya, itu prinsip logaritma ya. Mungkin kalian masih ingat rumus begini. Len dalam kurung E pangkat X itu hasilnya X. Mungkin masih ingat. Len ketemu E pangkat X itu hasilnya X. Kenapa hasilnya X? Karena yang kita ambil hanya pangkatnya saja. Len ketemu E hilang. Nah, di sini kasusnya sama. Len ketemu E hilang, yang diambil pangkatnya aja, sehingga min 3 plus C. Nah, sekarang len 1 kenapa berubah jadi 0? Nah, ini mainannya kalkulator. Nah, len 1 coba aja di kalkulator, nanti hasilnya 0. Sehingga dapat tuh C-nya 3. Nah, maka fungsi peluangnya adalah Px sama dengan 3 pangkat X, karena C-nya udah berubah jadi angka 3, dikalikan E pangkat min 3 dibagi X faktorial, dengan X-nya itu mulai dari 0 sampai tak terhingga. Untuk poin A dulu nih, ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau enggak ke slide berikutnya. Bapak, maaf, Silakan, mau silakan, nanya. silakan. Silakan. Itu yang lennya itu, setiap soal itu pasti ada lennya, apa lennya hanya untuk yang kayak pangkat min 3 plus C aja, Pak? Nah, len ini digunakan kalau kita nemu E. Jadi nggak Ya. setiap soal itu selalu pakai len ya? Enggak. Ya, enggak. Jadi len ini sebenarnya untuk menghilangkan tanda E biar kita memperoleh nilai C-nya gitu kan ya. Jadi len itu berlaku kalau kita menemukan fungsi eksponen. Begitu, Neng? Ya baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti beda soal, beda fungsi, ya beda pendekatan, ya. Ini kebetulan ada fungsi eksponen nih, makanya kita pendekatannya pakai len nanti untuk menyelesaikan nilai C-nya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Kalau enggak, lanjut. Nah, sekarang untuk yang poin B ini dicari peluang X sama dengan 2. Nah, kita kan sudah punya tuh fungsinya 3 pangkat X dikalikan E pangkat min 3 dibagi X faktorial. Nanti kalian tinggal ganti aja X-nya dengan 2. Ya, dihitung biasa saja kalau ini. Nanti diperoleh 9 per 2 kali E pangkat min 3. Ya, kalau ini biasa lah ya. Jadi kalau misalkan peluang X sama dengan 2, ya udah X-nya ganti dengan 2. Peluang X sama dengan 1, ganti X-nya dengan 1. Ya. Nah, tapi kalau yang poin C, ini beda kasus. Nah, untuk poin C ini kan peluang X kurang dari 4. Nah, kita tahu bahwa peluang X kurang dari 4 ini kan bilangannya dari minta hingga sampai angka berapa? Angka 3, betul nggak? Ini kan diskret. Betul nggak? Coba, kalau kita mendengar kata X kurang dari 4, berarti nilainya itu dari minta hingga sampai angka 3. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Nah, tapi ingat, X-nya itu kan di soal mulai dari angka 0. Betul nggak? Betul, Pak. Makanya yang minus-minusnya nggak kita pakai. Karena kan soalnya kan X-nya dimulai dari 0. Makanya untuk peluang X sama dengan 4, peluangnya mulai dari P0, P1, P2, dan P3. Nah, gitu. Jadi negatifnya nggak ada. Karena kan di soal hanya mulai dari 0. Begitu ya. Kemudian kalian masuk-masukkan tuh X-nya. X sama dengan 0 berapa, X sama dengan 1 berapa. Begitupun untuk yang X2 dan X3. Nanti diperoleh 13 E pangkat min 3. Ya. Perhitungannya biasa saja ini. Nah, untuk yang poin D, nah, itu kan X kurang dari 2. Berarti hanya ada 2 ya. X sama dengan 0 dengan X sama dengan 1. Ya kan ya? Nah, itu tinggal dihitung saja. Dapatnya 4 E pangkat min 3. Begitupun untuk yang bagian E. Bagian E ini kan peluang X lebih dari sama dengan 2. Nah, kebalikannya kalau ini. Kalau peluang X lebih dari sama dengan 2, sama aja 1 dikurangi peluang X kurang dari 2. Jadi kebalikannya. Nah, kenapa kita hitung kebalikannya? Kalau nggak kita hitung kebalikannya, repot. Karena dari angka 2 sampai tak terhingga. Mending kita cari kebalikannya.
Cuma hati-hati, kalau kebalikannya tandanya berubah dan tidak ada sama dengannya. Gitu ya. Jadi yang asalnya X lebih dari atau sama dengan 2, kalau kebalikannya berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari 2. Jadi sama dengannya nggak ada di sini. Nah, peluang X kurang dari 2 kan itu sudah ada di poin D. Kita tinggal mindahin doang. Ya, nanti dapat hasilnya 0,801. Yang contoh yang nomor 5 ini ada yang kan? Ada yang tanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak langsung saja. Nah ini, kalau kalian amati, ini batasnya tak terhingga atau berhingga? Berhingga. Berhingga, karena batasnya cuma nyampe angka 3, nggak ada titik-titiknya di belakang. Ya, jadi nanti pada saat kalian mengerjakan, lihat dulu batas X-nya, apakah ada titik-titiknya di belakang atau cukup. Jadi hati-hati nanti pada saat mengerjakan di ujian. Ya, di sini kebetulan nggak ada titik-titiknya, berarti dia berhingga. Ya, coba kalian baca dulu deh yang poin pertama untuk menentukan nilai C. Coba dibaca dulu sebentar. Gimana? Pusing nggak yang ini? Gimana? Sudah ada gambaran yang ini? Bingung, Pak. Yang kok bisa jadi membentuk model A plus B pangkat 3. Oke. Iya. Oke, saya jelaskan ya, pelan-pelan. Karena emang nih pertemuan ketiga ini, kalau menurut saya sih lumayan berat ya materinya dibanding pertemuan kedua kemarin, betul nggak? Iya, Pak. Oke.
Saya jelaskan dulu. Di sini ada fungsi densitas. Ingat ya, namanya fungsi densitas itu sama aja fungsi peluang ya, cuma beda istilah. Nah, di sini X-nya dari 0 sampai 3. Di sini berhingga. Ya, soal pertama ditanyakan nilai C. Yalah, untuk nilai C seperti biasa, pokoknya kalau nanti di ujian, kalian diminta mencari nilai C, otomatis gunakan syarat peluang, yaitu hasil penjumlahan dari peluang-peluangnya adalah 1. Ya. Nah, di sini X-nya dari 0 sampai 3, berarti penjumlahan dari P0, P1, P2, dan P3. Jadi kalian masing-masing uraikan dulu tuh. Yang pertama P0, nah kalian ganti tuh X-nya dengan 0, gitu kan ya. Sehingga diperoleh di situ 2/3 pangkat 3. Kemudian P1, ini pun sama ya. P2 juga sama, P3 juga sama, itu tinggal dimasukkan. Setelah keempat-empatnya dapat, kita kembali ke rumus penjumlahan peluang biar sama dengan 1. Ini adalah syarat peluang. Sehingga kalau kita tulis nih dapat 2/3 pangkat 3 ditambah 3C dalam kurung 2/3 pangkat 2, kemudian ditambah 3C kuadrat dalam kurung 2/3 ditambah C pangkat 3 sama dengan 1. Nah, yang kita inginkan itu kan nilai C-nya nih. Nah, kalau di sini C-nya ada 3 begini, di 3 ruas, kita kan bingung. Gitu kan ya? Nah, kemudian lihat tuh, di keterangan dulu. Coba kita amati yang di keterangan dulu tuh, yang paling bawah. Keterangan. Kalau kita punya A plus B dipangkatkan 3, itu dapatnya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kalau kita amati nih, uraian dari A plus B pangkat 3 itu kan bentuknya sama dengan yang kita punya. Ya kan ya? Coba lihat deh. A pangkat 3, kita punya 2/3 pangkat 3. Itu kan ya? Kemudian di situ 3A kuadrat B. Nah, itu ditukar. Berarti di situ 3 berapa? 3, 2/3 kuadrat C. Gitu kan ya? Posisinya ditukar ya. Kemudian 3AB kuadrat. Berarti 3 dikalikan 2/3 dikalikan C kuadrat. Baru terakhir C pangkat 3. Nah, kalau kita amati kan itu formatnya sama ya dengan yang pangkat 3. Betul nggak? Ya? Iya. Formatnya sama. Jadi emang di sini misalkan kalian nanya, Pak kok kepikiran sih bentuknya seperti itu? Memang kalau kita mencari nilai C, kita juga harus punya skill yang yang sudah kalian punya, seperti pangkat 3 bagaimana, kayak tadi deret Maclaurin bagaimana. Jadi itu kan tidak akan diajarkan di PTP. Itu sudah kalian peroleh di mata kuliah sebelumnya. Jadi emang skill-skill ini yang sebenarnya yang agak sulit untuk mencari ide agar nilai C-nya kita peroleh. Ya. Nah, karena ini merupakan bentuk atau model A plus B dipangkatkan 3, ya udah, kita tinggal ganti A-nya 2/3, B-nya adalah C dipangkatkan 3 sama dengan 1. Yang kita inginkan adalah C-nya. Nah, biar pangkat 3-nya hilang, muncul tuh akar dengan basisnya 3. Gitu ya. Ke halaman berikutnya. Nah, tadi sudah diperoleh 2/3 ditambah C sama dengan 1, dapat C-nya 1/3. Nah, ini baru deh masuk ke fungsinya. Ya, bahwa nilai C-nya itu 1/3, jadi fungsi yang sebenarnya adalah 3 diambil X, ini adalah kombinasi, 1/3 pangkat X, kemudian terakhir 2/3 pangkat 3 min X, dengan X-nya itu dari 0 sampai 3. Jadi ini fungsi yang sebenarnya. Jadi dari tadi kalian hanya mencari nilai C dulu. Nah, kenapa kita harus mencari nilai C? Karena nanti untuk mencari nilai B. Ya, kan kalau mencari nilai B otomatis nilai C-nya harus diubah dulu ke bentuk angka. Ya. Nah, sekarang nilai B bagaimana? Nah, nilai B ini kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya materi kalkulus bukan? Yang mutlak-mutlak begini. Kalkulus bukan?
Iya, Pak. Ya, itu rumus yang mutlak ya, mutlaknya yang kurang dari. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita uraikan dulu mutlak dari 2x plus 1 kurang dari atau sama dengan 3, itu bisa dipecah menjadi 2x plus 3 di antara min 3 sampai 3. Rumusnya itu kan sebenarnya kalau mutlak kurang dari itu diapit ya. Dari min 3 sampai 3. Masih ingat nggak rumus ini? Masih ingat nggak? Atau kalau kalian tidak ingat, coba di scrolling dulu boleh nggak ke halaman latihan 3. Sebentar. Ke latihan 3 yang paling belakang. Di scrolling dulu sebentar. Di atasnya sedikit. Nah, ini. Nah, itu tuh di petunjuk poin ke bawah lagi. Nah, di petunjuk poin kedua. Nah, itu ada tuh. Jadi mutlak dari X kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini definisinya. X diapit dari min A sampai A. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan isi X-nya apa? Nah, tinggal pindahkan. Nah, A-nya bilangannya apa? Tadi kan A-nya kalau nggak salah berapa tadi? A-nya yang kita punya. A-nya 3 kan tadi ya? 3, Pak. Nah, makanya tadi ngikutin rumus ini. Jadi nanti batasnya dari min 3 sampai 3. Nah, paham nggak mengenai batasnya dulu nih? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, nah coba kita kembali ke halaman yang tadi. Oke. Nah, kita uraikan dari min 3 sampai 3. Karena kita inginkan X, berarti satunya biar hilang masing-masing ruas dikurangi 1, dapat min 4, 2X, kemudian 2. Masih ada angka 2-nya di X, nah, berarti masing-masing dibagi 2, sehingga X-nya dari min 2 sampai 1. Jadi soal yang B ini berubah menjadi peluang X dari min 2 sampai 1. Yang menjadi pertanyaan saya, itu kenapa peluangnya kok P0 dengan P1 saja? Sedangkan X-nya di situ dari min 2 sampai 1. Nah, kenapa coba? Karena kurang dari sama dengan. Karena X-nya Terus? 0, 1, 2, 3. Oke, jadi kita kembali ke fungsi. Jadi fungsinya dari Px itu kan bermula dari angka 0. Ya kan ya? Jadi negatifnya nggak ada. Makanya di situ P0. Nah, kenapa P1 masuk? Karena di sini ada sama dengannya di angka 1. Ya kan ya? Sehingga yang memenuhi adalah P0 dengan P1. Begitu ya? Baru deh diuraikan P0-nya bagaimana, P1-nya bagaimana, diuraikan biasa. Nanti diperoleh 20/27. Oke, ada yang ditanyakan dulu nih yang mengenai soal yang bentuk begini. Silahkan. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak ada sebenarnya, Pak. Oke. Nah, lanjut. Berikutnya fungsi distribusi, ini materi terakhir. Fungsi distribusi ini sama aja fungsi distribusi kumulatif. Jadi kita lebih ke menjumlahkan. Ya. Coba kita amati yang fx yang paling bawah tuh, yang ada kurung kurawal.
Coba kalian pahami dulu deh, itu kenapa penjumlahannya seperti itu. Coba kalian pahami dulu. Yang fx yang paling bawah. Untuk ruang sampelnya kebetulan di situ adalah pelemparan sebuah dadu seimbang dari 1 sampai 6. Karena nggak ada informasi lain, berarti peubah acaknya pun sama 1 sampai 6. Ya. Kemudian peluangnya masing-masing 1/6 karena seimbang. Kemudian dari sini baru kalian cari fungsi kontribusinya atau distribusinya. Nah, ini ngikutin yang tadi. Pertama mulai dari 0. Karena di situ X-nya mulai dari 1, berarti batasnya X kurang dari 1. Nah, berikutnya baris kedua, X dari 1 sampai 2. Tapi satunya ada sama dengannya, berarti mulai dari P1. Baris berikutnya, X dari 2 sampai 3. Tapi sama dengannya ada di 2. Berarti penjumlahannya peluang 1 ditambah peluang 2. Dan seterusnya. Habis itu kalian uraikan tuh peluang-peluang masing-masing, gitu kan ya. Pokoknya ngikuti rumus yang ada. Lanjut. Nah, dan diperoleh peluang distribusinya seperti ini, fungsi distribusinya tinggal dijumlahkan. Jadi kalau kita amati awal 0, akhiri angka 1. Nah, ini adalah grafiknya di sebelah. Grafik dari gambar yang baru dari fungsi yang barusan. Hati-hati di situ ada bulatan hitam, ada bulatan kosong. Kalau bulatan hitam ini menunjukkan kalau ada sama dengannya, kalau bulatan kosong itu tidak ada sama dengannya. Ini mungkin sudah diajarkan di kalkulus ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini untuk contoh 3.8 juga sama. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, yaitu 5 buah bola ya, yaitu ada merah, hijau, dan kuning. Makanya peubah acaknya merah, hijau, dan kuning. Atau bisa juga, karena di sini ada informasi setiap bola dibikin kode, nah bisa juga peubah sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa menggunakan warna, bisa juga menggunakan pengkodean. Kemudian informasinya yang merah ada 2, yang bukan merah ada 3, yaitu 2 hijau dan 1 kuning. Ingat, di sini peubah acaknya adalah X menyatakan banyaknya bola merah.
Berarti kalau kebalikannya apa? Kebalikannya ya bola tidak merah, gitu kan ya. Jadi kita nggak usah mendetailkan warna hijau, warna kuning, karena di sini tujuannya kita cari yang warna merah dan bukan warna merah. Jadi yang warna hijau dan kuning digabung jadi satu. Di situ jadi angka 3. Ya. Nah, kemudian kalau kita mengambil 2 bola sekaligus yang dua-duanya pengen merah, otomatis ada 3 kemungkinan. Yang pertama nggak dapat sama sekali, yang kedua cuma satu yang terambil warna merah, yang kedua dua-duanya yang terambil warna merah. Sehingga ubah acaknya 0, 1, dan 2. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk menentukan peluangnya, kalian cari dari Px sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, di sini karena dia kombinasi, kita kita bentuk 2 kelompok, yang satu merah, satu bukan merah. Ini sudah diajarkan di konsep peluang ya, di pertemuan pertama. Ya kan ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, lanjut aja ini ya, karena udah diajarkan. Nah, sehingga fungsi peluangnya di situ sudah ada, kemudian kalian buat grafiknya, fungsi distribusinya, ini ngikuti rumus yang tadi, kalian nanti bisa baca sendiri. Dan setelah itu grafiknya, jangan lupa ada bulatan kosong, ada bulatan hitam. Ya, ini pokoknya gambar-gambarnya ngikuti yang contoh sebelumnya ya. Coba lanjut ke latihan, biar saya jelaskan dulu. Nah, untuk latihan di sini, nomor 1, itu kan batasnya tak hingga. Untuk menentukan nilai C, berarti kalian harus menggunakan rumus yang jumlah dari peluang-peluangnya sama dengan 1. Nah, kalian harus membentuk pola. Polanya pola apa? Nah, kalian bisa menggunakan petunjuk poin pertama. Nah, itu tinggal digunakan tuh, sudah ada petunjuknya. Setelah dapat C-nya, baru kalian dapat menghitung yang poin B. Kalau yang poin B, tinggal diganti aja X-nya dengan 3. Untuk yang poin C, karena dia mutlak, nah ini gunakan rumus yang mutlak. Ini sudah ada di contoh yang tadi. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ini mirip dengan contoh yang tadi, cuma kalau tadi 2 koin, ini 3 koin. Ya, antara angka dan gambar. Karena dia selisih, ingat ya, selisih itu berarti tidak pernah negatif ya. Kalau nggak 0 itu positif. Jadi tahap pertama kalian cari ruang sampelnya dulu, karena 3 koin, mungkin kalian tahu lah ya 3 koin berarti ruang sampelnya bagaimana. Ubah acaknya ngikuti yang selisih gambar dan angka, kemudian nanti hitung peluangnya, cari fungsi peluangnya, di situ cari fungsi distribusi yang penjumlahan tadi, terakhir digambar. Ingat pada saat menggambar harus jelas bulatan hitamnya dan bulatan kosongnya. Paham? Untuk latihan 3. Ini nanti silakan kalian coba-coba. Ingat, pengumpulan latihan ini bagian dari presensi. Jadi presensi tidak hanya mengisi saja, cuma mengerjakan termasuk juga mengerjakan latihan. Ya, pengumpulan paling lambat besok ya, masih lama, sekitar jam 12:30. Oke ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Mau nanya, Ya, silakan. fungsi distribusi itu dapatnya dari fungsi peluang ya, Pak? Betul. Jadi kalau ditanya fungsi distribusi, berarti nanti kamu harus menguraikan dulu fungsi peluangnya dulu. Nanti baru dijumlah-jumlahkan dari fungsi peluang. Paham? Paham, Pak. Ya. Jadi pokoknya misalkan soalnya begini di ujian. Diketahui fungsi peluang berikut. Udah ada dikasih tahu fungsinya. Bukan fungsinya. Diketahui ilustrasinya sekian. Tentukan fungsi distribusi. Nah, tetap kalian harus cari ruang sampel, pengubah acak, fungsi peluang gitu ya, runut ya. Baru terakhir fungsi distribusi. Gitu. Jadi runut. Meskipun nggak disebutkan, tapi sama aja kalian menguraikan semua. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Pertemuan ketiga ini emang agak berat materinya ya. Gimana, cukup? Cukup sepertinya, Pak. Oke, kalau cukup silakan kalian coba kerjakan.
kalau misalkan ada kesulitan silakan bisa konsultasi ya. Saya tunggu pengumpulannya paling lambat besok pukul 12:30. Oke ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti minggu depan juga sama, kalau ada kesulitan atau kurang paham, bisa kalian meminta Zoom seperti ini. Tapi kalau misalkan dirasa sudah paham, seperti pertemuan kedua kemarin, nggak Zoom juga nggak apa-apa. Atau bisa juga diganti dengan Google Meet juga boleh. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi